Terjerat Cinta Om Duda. Episode 26. Berbohong. James melangkahkan kakinya masuk ke dalam batuk. Sofia yang masih berendam tampak sedikit menggeser dirinya, memberi tempat untuk majikan galaknya itu. Harumnya, bisik duda tampan itu seraya mendekatkan wajahnya pada wajah manis Sofia. Gadis desa itu sedikit bergidik. Tetapi kali ini ia harus sabar dan jangan sampai termakan oleh rayuan majikan galaknya itu. Jangan lama-lama, Tuan. Anda harus segera berangkat kerja dan mengantarkan Princess ke sekolah. Ucap Sofia seraya menahan majikan galaknya itu agar tidak nyosor padanya. James tersenyum kecil. Aku sudah meminta Mila untuk menunggu di mobil. Mereka pasti akan sabar menunggu kita, Annabel. Jawab duda tampan itu seraya menggerakkan tangannya, meraba perut rata Sofia yang terendam oleh busa. Sesh. Sofia berdesis. Kasihan mereka jika terlalu lama menunggu, Tuan. Ucapnya seraya menyingkirkan tangan James yang sangat menyebalkan. Cek, lebih kasihan pada adik kecilku, Annabel. Dia sudah gelisah dan sudah ingin memakan sesuatu. Astagfirullah. Dan ini semua gara-gara kamu. Decak duda tampan itu seraya mengusap wajahnya kesal. Sofia melirikkan matanya pada wajah James, seketika ia tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah majikan galaknya yang dihiasi oleh busa. Hahaha. Gelak tawa seketika pecah. Sofia tampak terbahak-bahak menertawakan majikan galaknya itu. Hei, kenapa kau malah tertawa, Annabel? Sungut James kesal. Hahaha, lihat wajah Anda, Tuan. Anda lucu sekali seperti boneka salju. Hahaha. Ucap Sofia di sela-sela tawa ngakaknya. James melirikkan manik matanya pada sebuah kaca, seketika ia terlonjak kaget saat melihat wajahnya. Hah, busa-busa sialan. Ucap duda tampan itu seraya menyingkirkan busa-busa yang ada di wajahnya. Hahaha, sudah tidak usah disingkirkan, Tuan. Biarkan busa-busa itu jadi hiasan. Goda Sofia yang berhasil membuat James setengah kesal. Cek, menyebalkan. Beraninya kau menertawakanku, Annabel. Decak duda tampan itu seraya menatap tajam pada pengasuh putri kecilnya itu. Sofia menghentikan tawanya dan membuang wajahnya ke udara. Maaf, Tuan. Habisnya Anda lucu sekali sih. Ucap gadis desa itu. Lucu matamu. Sungut James seraya menggerakkan tangannya kembali pada kue lapis mungil milik Sofia. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Sebaiknya jangan macam-macam. Ingat, ini sudah jam 8, Tuan. Princess pasti akan terlambat jika Tuan masih ingin main-main. Ucap gadis desa itu yang tampak sedikit melenguh. Namun tangan kanannya berusaha menyingkirkan tangan kekar James. Cek, ayolah sebentar saja. Ini sudah kepalang tanggung, Belle. Kau harus bertanggung jawab. Kasihan sekali adik kecilku yang sudah bangun ini. Decak duda tampan itu semakin kesal dan frustasi. Di satu sisi ia ingin melepaskan santan kental. Namun di sisi lain ia pun memikirkan putri kecil dan sekretaris cantiknya yang sudah menunggu. Tidak ada yang harus saya pertanggungjawabkan, Tuan, sanggah gadis desa itu seraya meletakkan tangan kanannya pada wajah majikan galaknya. Justru Anda yang harus bertanggung jawab pada saya, lanjutnya yang kini tampak terlihat serius. James menangkap tangan Sofia dan menggenggamnya dengan erat. Kau ingin aku bertanggung jawab? Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Aku akan melanjutkan permainan tadi. Ucap duda tampan itu seraya menatap lekat manik mata pengasuh putri kecilnya itu. Sofia menggeleng. Bukan itu maksud saya, Tuan. Sergah gadis desa itu. James mengerutkan dahinya. Lantas, apa? Tanyanya.
Sofia mendekatkan wajahnya dan berbisik pada telinga majikan galaknya. "Nikahin saya?" ucapnya yang berhasil membuat James terperanjat kaget. "Hah? Nikahin kamu?" Duda tampan itu tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. Sofia mengangguk. "Ya, nikahin saya dulu, jika sudah menikah maka Tuan akan senang melakukan apapun pada saya. Termasuk berehem di dalam batub ini," ujar gadis desa itu seraya tersenyum manja. James terdiam dan melongo tak percaya. Ternyata gadis desa itu sungguh pintar. "Bagaimana? Apakah Anda setuju? Tuan sangat ingin bukan menginginkan saya. Jika Tuan menginginkannya dan selalu begini, maka Tuan harus menikahi saya," desak gadis desa itu yang semakin membuat James frustasi. "Jangan aneh, deh," sungut duda tampan itu. "Aku tidak mungkin menikahimu, Annabel. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Kau pikir, menikah itu hanya memikirkan soal bercinta, apa? Nyatanya tidak, menikah juga butuh cinta," ujar duda tampan itu yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia tersenyum seraya mengangguk. "Baiklah, kalau begitu keinginan Tuan, maka apa yang terjadi di pagi ini biarkan menjadi yang pertama dan terakhir bagi kita. Saya anggap ini sebagai kursus pada Anda, Tuan. Terima kasih karena sudah melatih saya menjadi wanita yang tahu lebih tenang kenyamanan ini. Suami saya pasti sangat suka dengan keahlian saya nanti," ucap gadis desa itu panjang lebar. James tampak melongo setengah tak percaya. Sementara Sofia sudah bangkit dari tempatnya dan berjalan keluar dari batub. "Sialan, dia bilang menikah harus karena cinta. Lantas, bermain ehem-ehem, tidak harus dengan cinta. Sialan," dengus Sofia dalam hati. James mengacak rambutnya kesal. Setelah kepergian Sofia dari sisinya, duda tampan itu tampak uring-uringan dan merasa kesal. Ucapan sang pengasuh putri kecilnya itu sungguh membuatnya sangat pusing dan frustasi. Di satu sisi, ia sangat ingin mencicipi mahkota milik gadis desa itu lagi, namun di sisi lain ia sangat tidak ingin menikah dengan gadis desa yang membuatnya selalu terpancing setiap kali mengingat keindahan Sofia. "Ah, sungguh memusingkan. Cek, menyebalkan sekali kau, Annabel." Duda tampan itu berdecak dengan kesal. Seluruh hidupnya basah dengan air dan busa di dalam batub. Inginnya melanjutkan sesuatu, akan tetapi itu semua hanya menjadi sebuah keinginan belaka. "Ah, sialan. Dia benar-benar tidak mau mengerti akan ketegangan dan perasaan adik kecilku ini. Dan, sekarang aku sudah macam orang frustasi. Ya, untuk apa aku meluangkan waktu berhargaku dan mengorbankan princessku yang kusuruh untuk menungguku di dalam mobil. Astagfirullah, sia-sia sekali hal itu kulakukan. Dan ini semua gara-gara gadis desa ini. Cek, awas saja kau. Ku bersumpah akan mendapatkan apa yang aku mau darimu, Annabel," gerutu duda tampan itu yang tampak begitu kesal pada pengasuh putri kecilnya. Duda tampan yang telah kehilangan banyak waktu berharganya itu pun tampak merutuki kebodohan dirinya sendiri. Dan kini, nasib adik kecilnya yang sudah tegang pun kembali harus ia lemaskan. Pasalnya, orang yang telah membuat adik kecilnya tegang sudah tidak ada di sampingnya. Sebaiknya aku harus bergegas, kasihan Princess dan Mila yang sudah menunggu sedari tadi. Cek, aku tidak mau seperti pria buruk rupa dan kere, mereka hanya akan mengandalkan sampo dan tangannya sendiri untuk memanjakan si ular pitonnya yang suka menciptakan santan kental. Astagfirullah. Kembali duda tampan itu mengoceh ria tanpa kenal lelah. Sementara itu Sofia yang sudah turun ke kamarnya dan sudah berganti pakaian tampak buru-buru keluar. Semestinya Princess Emily dan Mila masih ada di sana.
Tentu saja ia harus bergegas menemui mereka berdua. Akan banyak pertanyaan yang ia dapat dari dua manusia itu. Huff, untung saja aku bisa melarikan diri dari majikan galak itu. Sialan, kalau aku tidak memintanya untuk menikahiku, pasti majikan galak itu akan terus bertindak dan membuatku terlena kembali. Astagfirullah, lain kali aku harus lebih waspada padanya. Cerocos Sofia seraya menyibakkan rambut panjangnya yang ia biarkan tergerai dan menjuntai indah. Sofia memang memiliki wajah yang cantik dan manis. Rambut panjang yang hitam dan bulu mata yang lentik. Pemandangan indah milik Sofia yang nyaris membuat James tidak dapat melupakannya. Halo, Princess, Mbak Mila. Sapa Sofia saat ia menghampiri Princess dan Mila yang sedang menunggu di dalam mobil. Emily menolehkan wajahnya lalu menyunggingkan senyuman malasnya. Pagi juga, Dewi Peri. Jawabnya yang tampak sinis dan judes. Sepertinya gadis kecil itu sedikit marah pada pengasuhnya. Sofia mengerutkan dahinya melihat ekspresi kesal asuhannya itu. Sementara Mila tampak hanya tersenyum kecil melihat ekspresi Sofia. Princess, marahkah pada Dewi Peri? Tanya Sofia penuh selidik. Emily terdiam dan membuang wajahnya ke udara. Dewi Peri dari mana saja? Kenapa baru kelihatan? Gadis kecil itu bertanya dengan raut wajah yang tampak terlihat kesal. Sofia tersenyum serta mengusap lembut puncak kepala asuhannya itu. Maafkan Dewi Peri, iya. Dewi Peri tadi sakit perut, rupanya Dewi Peri diare, sayang. Jawabnya yang terpaksa harus berbohong. Emily dan Mila tampak terperanjat kaget mendengar jawaban gadis desa itu. Kamu diare, Sofia? Sudah minum obatkah? Tanya Mila yang tampak percaya pada ucapan gadis desa itu. Sofia mengangguk. Ya, tapi tidak usah khawatir. Saya sudah minum obat dan sudah merasa lebih baik, Mbak Mila. Jawab gadis desa itu yang berhasil membuat Mila dan Emily dapat bernapas dengan lega. Oh, syukurlah kalau Dewi Peri sudah membaik. Ucap Princess Emily yang kini tampak bersikap normal seperti sedia kala. Sofia tersenyum serta mengangguk. Maafkan Dewi Peri, sejujurnya ini hanya alasan agar Princess dan Mbak Mila tidak marah dan curiga pada Dewi Peri, ucapnya di dalam hati. Bersambung.